Di balik hiruk-pikuk kota Palangkaraya yang ramai, ada sebuah kafe yang populer dan selalu ramai oleh pengunjung. Di kafe itulah Alvaro Jordan Zuageri bekerja. Alvaro, di usianya yang masih 23 tahun, dia tergolong pemuda yang aktif. Dia adalah seorang mahasiswa yang juga bekerja sambilan sebagai barista kafe yang populer di Palangkaraya itu. Lahir di Kota Reong, Manggarai, Alvaro merantau ke Kalimantan dengan harapan untuk membangun masa depannya. Di mata teman-temannya, ia adalah sosok yang luas, pembawaannya tenang, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ciri khas yang membuatnya sangat mumpuni dalam melayani pelanggan di kafe tempat ia bekerja. Di sisi lain, ada seorang wanita bernama Nurmaliza. Nurmaliza sedikit lebih dewasa daripada Alvaro. Nurmaliza adalah seorang tenaga kesehatan, seorang perawat yang sehari-harinya menghabiskan waktunya untuk bekerja menyelamatkan nyawa orang lain. Ia dikenal sebagai sosok wanita yang mandiri, berdedikasi tinggi, dan sangat menyayangi profesinya. Pertemuan Alvaro dan Nurmaliza terjadi pada bulan April 2024. Awalnya, hubungan mereka tampak seperti pasangan muda pada umumnya, penuh gairah dan harapan. Nurmaliza yang lebih mapan secara emosional merasa menemukan energi baru pada Alvaro yang lebih muda. Begitu cepat, chemistry itu terbangun, hingga hanya dalam waktu 8 bulan, tepatnya di bulan Desember 2024, mereka memutuskan untuk melangkah ke tahap yang jauh lebih serius, namun beresiko. Tanpa ikatan pernikahan yang sah, mereka memutuskan untuk tinggal bersama atau disebut kumpul kebo. Pilihan tempat tinggal mereka jatuh pada sebuah kamar di kos Kahanjak yang beralamat di Jalan Pramuka 6, Palangkaraya. Di kamar nomor 11, Alvaro dan Nurmaliza menghabiskan bersama sisa waktu setelah seharian sibuk dengan aktivitas masing-masing. Namun, tinggal satu atap ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Justru hal ini menyingkap kebiasaan Alvaro yang selama ini dia sembunyikan. Nurmaliza mulai menyadari bahwa Alvaro adalah pria yang sulit menjaga kesetiaan. Nurmaliza sering menemukan Alvaro saling bertukar pesan mesra melalui chat dengan wanita-wanita lain. Situasi menjadi semakin pelik ketika Nurmaliza menyadari bahwa dirinya tengah hamil. Di rahimnya tumbuh janin laki-laki yang sudah memasuki usia sekitar 5 bulan. Nurmaliza berharap kehamilan ini adalah pengikat agar Alvaro mau berubah dan mulai bertanggung jawab dengan sikapnya. Tapi tidak demikian dengan Alvaro. Kehamilan Nurmaliza justru dirasakannya sebagai beban yang bisa mengancam kebebasannya. Ketegangan Alvaro dan Nurmaliza di kamar kos itu memuncak pada Sabtu pagi 10 Mei 2025. Pagi itu, sekitar pukul 10, situasi mereka berdua mendadak memanas. Nurmaliza kembali memergoki chat mesra Alvaro dengan wanita lain di ponselnya. Cekcok hebat pun tak terhindarkan. Nurmaliza yang merasa dikhianati saat sedang mengandung, meluapkan kemarahannya secara fisik. Ia memukul dan mendorong Alvaro. Namun, alih-alih Alvaro menenangkan kekasihnya yang tengah hamil, reaksinya justru semakin agresif. Ia mencekik leher Nurmaliza dengan sangat kuat. Nurmaliza pun jatuh terlentang di atas kasur. Tapi Alvaro tidak berhenti. Dia terus mencekik leher dan membekap hidung serta mulut kekasihnya itu dengan tenaga yang penuh. Nurmaliza berjuang sekuat tenaga untuk bernafas. Dia meronta-ronta sekuat tenaga, mencoba melawan dan mempertahankan hidupnya. Namun, kekuatannya tak sebanding. Alvaro jauh lebih kuat dari Nurmaliza. Dan hingga akhirnya, Nurmaliza pun berhenti bergerak. Ia tewas seketika akibat mati lemas kehabisan napas.
Setelah memastikan Nurmaliza tak lagi bernafas, Alvaro tidak lantas panik atau menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Dengan penuh ketenangan, ia merapikan pakaiannya, mengunci pintu kamar kos, dan ia berangkat menuju kafe untuk bekerja. Selama berjam-jam kemudian, tanpa menunjukkan sikap panik atau tegang, dia tetap bekerja membuat kopi dan tersenyum kepada para pelanggan. Sementara di kamar kosnya, jenazah kekasihnya telah terbujur kaku. Malam harinya, sekitar pukul 10 malam, setelah shift kerjanya selesai, Alvaro meminjam mobil Toyota Avanza abu-abu milik seorang kenalannya. Ia kembali ke kos, membungkus jasad Nurmaliza dan memasukkannya ke bagasi mobil. Dia memacu kendaraan itu menuju jalan Trans Kalimantan. Setibanya di desa Garung, Pulang Pisau, di sebuah tempat yang sunyi dan gelap, dia membuang jasad wanita yang pernah ia cintai itu ke dalam semak-semak, lalu pulang dan mengembalikan mobil seolah-olah ia baru saja melakukan perjalanan biasa. 2 hari pun berselang, tepatnya Senin pagi, 12 Mei 2025. Seorang warga yang sedang melintas dikejutkan oleh aroma menyengat. Jasad Nurmaliza ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan. Investigasi kepolisian pun segera dilakukan. Tim forensik yang memeriksa jasad korban menemukan tanda-tanda mati lemas dan ada pembusukan pembuluh darah di sekujur tubuh depan atau yang secara medis dikenal sebagai marble sign. Yang paling menyedihkan adalah temuan di dalam rahim korban. Seorang janin laki-laki berukuran 22 cm. Polisi segera menelusuri aktivitas terakhir korban dan keterangan para saksi di sekitar kos Kahanjak. Semua petunjuk mengarah kuat pada satu orang, yaitu Alvaro Jordan Zuageri. Namun, saat polisi mendatangi kosnya, Alvaro sudah menghilang. Kemudian diketahui ia telah melarikan diri ke Yogyakarta. Pengejaran pun dilakukan lintas provinsi. Koordinasi cepat antara Polda Kalimantan Tengah dan Polda DIY membuahkan hasil. Pada tanggal 16 Mei 2025, hanya 4 hari setelah jasad ditemukan, Alvaro berhasil diringkus di sebuah kafe di daerah Sleman, Yogyakarta. Saat ditangkap, barista ini masih menunjukkan ketenangan yang sama seperti saat dia bekerja setelah melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya. Dalam proses penyidikan, polisi mengumpulkan serangkaian alat bukti yang tak terbantahkan. Alat bukti utamanya adalah hasil visum et repertum yang menegaskan adanya kekerasan tumpul pada leher dan wajah korban. Selain itu, mobil Toyota Avanza abu-abu bernomor polisi KH 1288AH juga disita sebagai bukti sarana pengangkut jenazah. Polisi juga menyita ponsel milik korban dan pelaku, di mana jejak digital perselisihan mereka tersimpan dengan jelas. Para saksi juga dihadirkan, termasuk saksi-saksi yang merupakan tetangga kos yang sering mendengar keributan dari kamar nomor 11. Tak ketinggalan, pemilik mobil yang dipinjam oleh Alvaro pada malam kejadian pun turut menjadi saksi. Semua bukti ini membentuk rangkaian peristiwa yang sempurna untuk menjerat Alvaro. Persidangan Alvaro di Pengadilan Negeri Palangkaraya menjadi sorotan publik. Jaksa penuntut umum mendakwa Alvaro dengan pasal berlapis, terutama pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Namun, pihak pembela Alvaro mencoba membangun narasi bahwa tindakan itu adalah pembunuhan spontan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian. Mereka berargumen bahwa Alvaro terpancing emosinya karena dipukul terlebih dahulu oleh korban. Namun, argumen ini dipatahkan oleh fakta mengenai ketenangan Alvaro. Jaksa menekankan bahwa ada jeda waktu bagi Alvaro untuk menyadari perbuatannya. Namun, ia justru memilih untuk tetap membekap korban hingga tewas. Dan setelah itu tetap berangkat bekerja seolah tidak terjadi apa-apa.
Ketenangan inilah yang menurut hukum menjadi indikator utama dari sebuah perencanaan. Setelah melalui proses yang panjang, Alvaro sempat menyatakan keberatan, namun bukti-bukti terlalu kuat untuk disangkal. Persidangan dipimpin oleh Sri Hasnawati sebagai hakim ketua. Hakim menilai perbuatan Alvaro sangatlah sadis, tidak manusiawi, dan mengakibatkan hilangnya 2 nyawa sekaligus, korban dan janin yang ada di dalam kandungannya. Tidak ada satupun hal yang meringankan hukuman bagi Alvaro. Sampai pada akhirnya, palu hakim pun diketuk. Alvaro Jordan Zuageri dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup. Ia terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana dan menyembunyikan mayat. Alvaro sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan harapan hukumannya dapat dikurangi. Namun pada Januari 2026, Majelis Hakim Banding menguatkan putusan tersebut. Pintu kebebasan bagi Alvaro telah tertutup rapat untuk selama-lamanya. Kasus ini menggemparkan jagat maya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Media sosial dibanjiri dengan hujatan kepada pelaku yang dijuluki sebagai barista berdarah dingin. Publik merasa geram dengan fakta bahwa Alvaro bisa bersikap normal dan tetap bekerja setelah membunuh kekasihnya sendiri yang sedang hamil. Banyak opini publik yang menyoroti betapa bahayanya hubungan yang toksik. Kasus ini dianggap sebagai pengingat keras bagi para wanita untuk lebih waspada terhadap tanda-tanda kekerasan dalam hubungan, sekecil apapun itu. Vonis seumur hidup yang dijatuhkan hakim pun mendapatkan dukungan luas dari masyarakat yang merasa bahwa hukuman tersebut adalah satu-satunya cara untuk memberikan keadilan bagi Nurmaliza dan bayi yang tak pernah sempat melihat dunia.